Udah roll, oke. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work-life trampoline. We're still hustling because we love what we do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work-life trampoline, baby. Selamat datang di episode terbaru Work Life Trampoline, sebuah konten monolog yang masih ada di bawah IP 0044, merupakan IP yang fokusnya pada pengembangan karir, kewirausahaan. Nah, hari ini kita akan ngomongin soal cara naik gaji. Gaji adalah upah yang dibayarkan atas kontribusi lu di sebuah perusahaan. Lu kerja di sebuah perusahaan, lu punya job desk tertentu, kemudian setiap entah sebulan sekali, entah per pekerjaan, entah per 2 minggu sekali, lu dibayarkan gajinya. Nah, besaran gaji itu bergantung pada banyak hal, bergantung pada kualitas pekerjaan yang lu berikan, pada level pekerjaan lu, juga berkait dengan besaran perusahaan. Kalau lu kerja di perusahaan besar dan perusahaan kecil untuk pekerjaan yang sama, upahnya bisa beda. Bisa juga kaitannya sama kinerjanya mungkin beda ya, karena misalnya sales di level perusahaan seperti ini skill setnya lebih gede dan lebih expert dibandingkan dengan sales di bidang lain gitu ya. Tapi juga besaran perusahaan itu lebih kepada volume ekonomi yang dihasilkan perusahaan ini dan volume ekonomi yang dihasilkan perusahaan ini, karena buntut-buntutnya duit yang dipakai untuk dibayarkan kepada karyawan adalah datang dari hasil yang didapatkan. Nah, tapi gimana kalau misalnya lu kerja sebuah perusahaan, lu bisa ngebayangin kurang lebihnya perusahaannya besarannya seperti apa. Tapi terus udah gitu, lu ngerasa lu harusnya mendapatkan gaji lebih dari yang didapatkan. Sehingga lu pengen naik gaji. Nah, naik gaji ini menarik. Gue ngerasa sebagai seorang atasan dan sebagai seorang karyawan ya, banyak orang nggak tahu kalau gue pernah kerja. Di YouTube gue waktu itu pernah ada yang bilang, ya enak, lu mah pengusaha, lu nggak tahu rasanya jadi karyawan. Gua udah jadi karyawan tahun 2001. Dari 2001 gue jadi karyawan. Berbagai macam perusahaan. Karyawan digaji per jam, karyawan digaji per bulan pernah. Karyawan digaji per bulan plus komisi pernah. Gue pernah jadi sales di sebuah perusahaan pengiriman paket, sales di agency, pernah jadi program director di sebuah radio. Ya cukup ragam lah. Nah, karena gue punya pengalaman sebagai karyawan dan juga gue punya pengalaman sebagai seorang atasan dan juga gue pernah punya pengalaman sebagai seorang pengusaha, gue punya perspektif yang mungkin baru untuk orang-orang yang lagi nonton ini terkait naik gaji. Banyak orang, ini kita ngomongin kasusnya aja dulu. Banyak orang suka gini, dia kerja di sebuah perusahaan, lalu gue nggak tahu gimana ceritanya karena ini lebih ke yang sering terjadi ya. Jadi dia masuk dulu, dia udah iya dengan gajinya. Lalu sepanjang perjalanannya dia ngerasa dia nggak layak mendapatkan gaji tersebut. Dia ngerasa harusnya dibayar lebih. Nah, tapi uniknya, dan ini terjadi di banyak kota di Indonesia, gue rasa di banyak perusahaan. Uniknya adalah respon dia terhadap dia digaji nggak semestinya adalah dia jadi malas kerja. Misalnya dia digaji 5 juta. Kemudian dia ngerasa, wah ini kalau kerjanya kayak gini nih sih nggak 5 juta nih, gue harusnya 8 juta gitu. Tapi respon dia terhadap keadaan adalah dia jadi malas-malesan.
dia jadi nggak kerja sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Alasan dia adalah karena menurut dia harusnya dapat lebih. Nah, pertanyaannya kemudian kan, kalau dari sudut pandang atasan, yaitu gue, kalau suatu hari lu datang ke gue, kemudian lu bilang, saya mau naik gaji, ditanya, kenapa sih lu kerjanya sekarang kayak gitu? Saya pengen naik gaji. Saya ngerasa gajinya nggak layak gitu. Terus lu pengennya dibayar berapa gitu? Gue pengennya dibayar 8 juta. Nah, ada banyak skenario tentu yang bisa terjadi. Mungkin aja lu dapatkan apa yang lu inginkan. Tapi kalau ada banyak atasan yang cara pikirnya kayak gue akan bilang, tapi gimana caranya gue mau menjustifikasi keputusan gue untuk naikin gaji lu? Karena lu bahkan kerjanya nggak sesuai dengan apa yang jadi standarnya lu. Lu digaji 5 juta, tapi performance lu di bawah itu. Karena lu ngambek kan. Karena lu ngambek, lu kesel, lu males-malesan. Akhirnya lu digaji 5 juta, tapi lu nggak ngasih performance 5 juta. Tiba-tiba lu datang ke atasan, minta 8 juta. Terus pembenarannya mana? Makanya gue selalu bilang kepada, selalu pikir-pikir bukan cuma kepada karyawan ya, kepada entertainer juga. Kalau lu ingin naik gaji, lu harusnya ngasih lihat performa senilai gaji yang lu incar. Supaya semua orang ngelihat emang lu nilainya segitu. Jadi misalkan, dan tadi gue bilang juga, gue ngomong sama entertainer ya, kalau misalkan lu nge-MC dibayar 5 juta, terus lu pengen naik gaji, lu nge-MC digaji 8 juta atau 10 juta. Ya ketika lu nge-MC, lu kasih lihat bahwa lu nilainya tuh lebih dari 5. Lu lebih dari yang dibayarkan. Lu disuruh untuk nge-MC, tapi lu datang sebelumnya, lu kemudian bantu apa yang bisa lu bantu, walaupun itu sebenarnya bukan job desk lu. Ketika ada masalah, lu bukan angkat tangan, lu memutuskan untuk naik ke atas panggung, udah gue, oke gini, kalau misalnya ada apa-apa, biar gue aja yang naik, lu rapihin gitu. Misalkan ada error sama materi presentasinya, maju aja. Maju, selamatkan keadaan, sehingga semua orang ngerasa, wow ini orang ngasih performa lebih dari yang dibayarkan. Suatu hari nanti lu minta 8 juta, dia ngerti karena dia pernah ngeliat kualitas lu. Ini sebenarnya ada banyak kasus yang terkait sama gue langsung. Contoh, gue pernah nge-MC untuk sebuah produk pewangi mulut. Apa namanya? Bukan pewangi mulut, obat kumur. Langsung ketahuan, karena gue cuma sama itu doang. Tapi ya kan, gue sebut aja ya. Untuk sebuah perusahaan kumur, obat kumur. Terus gue nge-MC nih. Lalu gue diwanti-wanti sama IO-nya, sama kliennya juga. Dia bilang, bos gue nih orangnya tuh nggak galak sih, tapi spesifik sekali. Semuanya tuh harus sempurna di mata dia. Jadi lu jangan bikin salah sebagai MC. Oke, gue ngerti. Ironisnya, pas dia presentasi, slide-nya mati. Di tengah-tengah dia presentasi. Pada saat itu, gue sebenarnya nggak harus maju dan menyelamatkan keadaan. Nggak harus sebenarnya, bukan kerjaan gue. Karena itu kan urusan teknis. Kalau misalkan slide presentation rusak, ya kan orang teknis yang benerin. Tapi karena instinktif juga ya, dari sisi guanya, dan juga mungkin karena gue pikir yang paling penting mas acaranya selamat, gue memutuskan untuk minta mikrofon nyalain, gue maju ke depan, gue ngobrol sama si bosnya, bahkan ketawa, bercanda, kita ngobrol bercanda, hahaha, ketawa, sampai akhirnya nyala lagi, kemudian gue bilang, silakan pak, terusin presentasinya, terus gue cabut. Setelah itu, gue dipanggil lagi untuk job MC lebih gede, bahkan sebenarnya kejadian itu membuat salah satu orang yang terlibat acara itu inget gua, lalu akhirnya gua dapat deal sebagai brand ambassador. Jadi lebih daripada sekedar naik gaji ya, malah ditawarin brand ambassador dari perusahaan tersebut, dan gue jadi brand ambassador brand tersebut selama gue lupa 2 atau 3 tahun. Tapi kalau kita balikin dalam lingkungan kerja, sama juga. Lu kerja di sebuah perusahaan, lu punya job desk. Tapi ketika lu bersedia untuk melakukan lebih dari yang dibayarkan kepada lu, itu akan jadi pembenaran untuk atasan lu untuk kemudian ngegaji lu lebih gitu. Makanya atasan tuh bukannya pengen maksa lu, kadang-kadang emang suka dimanfaatkan sama beberapa bos di beberapa perusahaan. Bukan pengen maksa lu ngasih kerjaan-kerjaan lain, terus nyuruh lu ngelakuin lebih dari yang dibayarkan kepada lu, sekedar untuk bikin lu repot, tapi sebenarnya pengen tahu apakah orang ini bisa dikasih tanggung jawab lebih gitu. Apakah orang ini punya kepedulian lebih gitu. Karena pada akhirnya kalau lu digaji 5 juta, tapi performance lu 8 juta, suatu hari lu minta sama bos lu, gue minta digaji 8 juta, bos lu juga tahu selama ini performance segitu. Teman-teman lu juga tahu, teman-teman lu lihat. Sehingga dialognya akan jadi lebih enak. Sehingga kemungkinan untuk lu dapat gaji lebih tinggi, kemungkinan untuk lu naik gaji gitu ya, mendapatkan apa yang lu inginkan,
lebih besar. Nah jadi kalau lu pengen naik gaji, menurut gue kasihlah performa lebih dari yang dibayarkan kepada lu. Dibayar 1 kasih performa 3, dibayar 3 kasih performa 5, dibayar 5 kasih performa 8, dibayar 8 kasih performa 10, terus saja, karena hal-hal seperti itu yang akan membenarkan. Dan ketika ditanya gimana tuh caranya tuh dibayar 3 tapi performanya 5, ya mungkin dengan gaji 3 standar pekerjaan lo tuh harusnya outputnya sebegini. Mungkin lo bisa lebih, mungkin lo bisa achieve target lebih dari yang dibayarkan, diharapkan kepada lo. Mungkin lo bisa nyetor kerjaan lo lebih cepat daripada yang lain. Mungkin lu bukan cuma nyetor kerjaan, lu bantuin tim lu bantuin orang lain. Apapun itu. Kalau lu ngasih performa lebih dari yang dibayarkan kepada lu, itu akan memudahkan lu untuk naik gaji suatu hari nanti. Ini dalam konteks tentu bukan cuma kenaikan per tahun ya, karena inflasi kan selalu ada penyesuaian gaji itu. Tapi menurut gue naik gaji lebih signifikan adalah ketika lu naik jabatan, bukan cuma sekedar di jabatan yang sama terus gitu lu berharap naik gaji, tapi lebih kepada di jabatan tersebut lu naik posisi gitu, dari staff jadi head atau jadi senior, biasanya dari junior terus staff terus senior terus head terus manager terus director gitu-gitu kan. Nah itu tuh semua tuh akan naik dengan kemampuan lu nunjukin sama rekan kerja lu, nunjukin sama atasan lu bahwa lu tuh layak dibayar lebih. Nah, ntar permasalahannya ada di, males banget gua ngasih lebih dari yang dibayarkan. Ya kalau emang itu responnya, berarti itu bukan perusahaan untuk lu. Berarti lu emang gak suka di situ. Ini kan video sebenarnya lebih tepat untuk orang yang sebenarnya senang ada di situ. Cuman dia ngerasa, kenapa kok gua nggak dapat apa yang layak gitu, nggak layak gitu ya. Ya, lo harus ngasih dia alasan untuk membenarkan lo naik gaji, dan alasan itu datang dari kinerja. Pertanyaan lainnya adalah gimana kalau misalnya lo digaji 5 lalu lo ngasih performance 10. Tapi ketika lo minta, bos lo nggak ngasih. Menurut gue tapi tergantung perusahaan. Tapi menurut gue boleh dibuka diskusinya kenapa gue nggak bisa naik gaji. Karena bos lo mungkin akan kemudian cerita kondisi kantornya tidak memungkinkan, ada renovasi yang harus dilakukan dan segala macamnya, sehingga lu bisa nego lagi. Oke, kalau gitu lu tahu kan gue sebenarnya dibayar 5 selama ini tapi performance gue 10. Kira-kira menurut lu kapan gue bisa? Kalau misalnya bos bilang mungkin tahun depan. Oke, kalau gitu kita pegang ngomongannya, nanti tahun depan kita ketemu lagi gitu. Intinya definitif aja terhadap apa yang lu inginkan. Agak susah menjadi definitif di Indonesia memang, karena orang Indonesia kan suka nggak enakan. Jangankan soal kapan lagi kita bisa diskusi soal gaji. Kadang-kadang kan ditagih kerjaan juga, gimana kerjanya mau nyetor kapan? Sore itu kapan? Sebelum maghrib itu kapan? Ya sekitar jam 5, jam 6 deh. Jam 5 atau jam 6? Ya sekitar segitu. Oke, kalau gitu jam 17.30. Susah orang Indonesia tuh nggak abis gimana ya? Orang Indonesia tuh kalau misalnya nanya jalannya patokannya apa? Itu ada pohon beringin, abis itu ke arah selatan. Kan orang Indonesia suka gitu kan, nggak jelas gitu. Tapi menurut gue dalam konteks negosiasi gaji, kalau obrolannya definitif akan lebih enak di dua belah pihak, terkait kapan bisa naik gaji, apa yang membuat gue belum bisa naik gaji, dan seterusnya. Harusnya sih kalau kantor lu tuh punya, kayak kalau di Comika kan kayak ada form penilaian ya, jadi ada hal-hal yang diukur dalam job description lu, terus hal-hal tersebut ada poinnya, ada beberapa yang bobotnya gede, penting untuk pekerjaan lu, ada yang nggak terlalu. Tapi terus gitu lu bisa menilai diri lu sendiri dan gue bisa nilai. Jadi ada kayak kolom nilai gitu, lu bisa nilai. Menurut gue poin gue 5. Terus misalnya gue merasa poin lu 3 gitu. Terus nanti kita diskusi, kenapa lu ngerasa 5 gitu. Karena kayak ada aja, waktu itu gue pernah punya karyawan yang ketepatan waktunya 5. Dari 1 sampai 5, ketepatan waktunya 5. Tapi dia orang telat mulu, gue nanya, lu kok bisa ya nilai lu 5 tuh kenapa? Sehingga ada diskusinya. Tapi kan itu kan kantor yang rapih kayak gitu. Kayak nanti abis ada skornya, nanti ada tulisannya tuh, kalau misalnya skornya di atas ini berarti naik gaji, skornya di atas ini berarti dipertimbangkan untuk naik gaji. Ini definitif naik gaji, dipertimbangkan untuk gaji, tergantung negosiasi dan diskusi kita. Karena mungkin ada hal-hal yang nggak masuk dalam penilaian gitu misalnya, tapi penting juga, tapi krusial gitu. Misalkan suatu hari kantor Korslet terus kebakaran, terus dia menyelamatkan keadaan, walaupun itu bukan job desk-nya dia. Dan kalau misalnya enggak, berarti belum waktunya, dan seterusnya. Tapi
Tapi kan nggak semua kantor seperti itu. Kalau ada kantor seperti itu lebih enak diskusinya. Tapi kalau enggak, maka harusnya naik gaji datang dari kesediaan lo untuk nyamperin bos lo dan diskusi soal gue kayaknya menurut gue mesti naik gaji. Dan ini alasannya. Gitu. Kelihatannya cukup, itu aja. Mungkin ini untuk sekarang akan membuat banyak orang terjawab rasa penasarannya. Tapi mungkin melahirkan pertanyaan baru. Jangan ragu untuk ngasih pertanyaan lu di kolom komentar karena mungkin akan jadi topik gua di di Work Life Trampoline berikutnya. Oh, sekalian aja kalau gitu, hal apa dari pengembangan karir dan bisnis yang lu ingin tahu? Taruh di kolom komentar. Nanti gue jadiin konten di konten monolog Work Life Trampoline selanjutnya. Untuk sekarang sekian dulu. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.